Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Mohon maaf jika suara saya agak serak. Di 2 hari kemarin saya sampai nggak upload video karena memang suara saya benar-benar hilang, teman-teman. Terkena flu, teman-teman. Ya biasa lah, teman-teman. Ya, jadi kita akan segera untuk membahas videonya, teman-teman. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, ini tentang perpolitikan terupdate hari ini. Kita akan bahas videonya satu persatu. Let's go. Apa? Nah, justru karena itu kita mengundang beberapa menteri. Mulai. Nah lo, sekarang cari muka ya. Padahal mukanya udah ada ya. Lomba cari perhatian pada Pak Prabowo. Sekarang pengen gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sekarang kalian jadi bawahan si Gibran. Nah lo. Pastinya kalau kalian gabung, kumpul untuk kerja kelompok, pasti kan ada Gibran ikut gabung sama kalian. Kemarin kalian jelek-jelekkan Gibran sama Pak Jokowi kan, sekarang cari muka dong terus sama si Gibran. Kasihan ya, kasihan sih. Udah lidahnya dijilat kembali. Aduh, kemarin kalian berkoar-koar soal pemecatan keluarga Pak Jokowi dari PDIP. Sekarang kalian cari muka. Harusnya kalian jangan mau gabung lah pemerintahan Pak Prabowo, karena kan ada Gibran wakilnya. Mau cari posisi aman. Aduh. Sekarang kalian kan lagi diobok-obok masalah tuh. Kemarin kan sudah ketangkap masalah kasus EKTP yang di Singapura itu ya, aduh maunya diusut. Aku pengen kali loh Mak Banteng diusut selama dia jadi presiden. Itu apa-apa aja yang telah dirugikan Mak Banteng uang negara. Loh teman-teman ya, betapa sadarnya masyarakat dengan kejadian atau dinamika politik hari ini. Betapa sadarnya mereka sudah tahu siapa dan bagaimana orang-orang kader-kader di dalam partai PDIP itu, teman-teman. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa dulu kalian tidak mau terima Gibran sebagai calon wakil presiden, tidak mau terima ketika Gibran telah dipilih rakyat menjadi wakil presiden. Sekarang kalian mau cari muka katanya untuk gabung. Lah kalian sekarang akan jadi bawahan Gibran dong. Gimana? Gak konsisten kalian. Dan terus pikirin makan gratis. Orang kaya Ngasih makan anak-anak kami. Pikirkan pendidikan itu paling penting. Iya ya, pendidikan cukup mahal. Kau kan tahu selera anak kami apa. Gak usah dipikirin. Kami tahu apa yang bisa kami kasih buat anak-anak kami. Hari ini cukup sudah. Bawaslu, KPU curang. Kami minta MK untuk adil dengarkan suara hati rakyat. Ada yang mengatakan ini katanya adiknya Tarwiyah. Apa benar sih? Apa memang ini adiknya Tarwiyah ya? Mirip Tarwiyah itu banyak sekali yang mengatakan mirip Tarwiyah ya. Tolong yang kenal ibu ini dimanapun anaknya mengejar pendidikan, jangan diberi bantuan sepeser pun karena beliau orang mampu sampai ke anak cucunya katanya. Orang kaya pendukung Anies ini menolak makan gratis karena mampu memberi makan anaknya dan takut selera anaknya tidak cocok. Emang orang kaya teman-teman ya. Jadi nggak usah pedulikan lagi manusia ini ya. Tell me about belusukan. Am I saying it right? Yeah. Belusukan is go to the people, go to the ground, and then we check our program, we control our program, and we must know the real situation in the ground. Did you start this in Solo when you were mayor? Yeah. When I was mayor, I started with belusukan. Which basically means like impromptu visits, right? Yeah. Unannounced, That's right. there you go. Yeah, that's right. You have been very successful. You have trillions of new rupiah in your treasury by reducing and removing the fuel subsidies. Yeah. This looks like some of your infrastructure. Oh, yeah. Is that what is it that you want to do with this money? We want to channel our fuel subsidy to the productive activity.
to build our infrastructure, to improve the irrigation for the farmer, seed and fertilizers to the farmer, and then we give the boat engine to the fisherman. We give refrigerator to the fisherman, and we give working capital to the small and micro enterprise in the villages. So from the Keren teman-teman ya. from the consumption to the production, from the consumptive activity to the productive activity. So that's a change. yeah, so we changed totally. This is our subway. The planning already 26 years ago, but because there is no decision, not moving. But now already in process, and we hope in 2019 will be finished. Pak, nomornya nggak dikasih-kasih. Ini dikasih. Nomornya, Pak. Kasih aja. She asked my number, handphone number. She wants your number. Things are getting a little too friendly. Yes, slum area. So this land you've cleared. Yeah. And what did you do with everybody? Yeah, we moved to the flat, yeah, that flat. We have 1, 2, 3, 4, 5, 7, and this year we built 8 flat. Okay. New. So tell me what it means to you, because Mr. President, you grew up by the riverbank in Solo. You grew up in a slum as well. Yeah, so I know. I know the condition, I know the situation, because when I was little, when I was a boy, I stay in the riverbank in the slum area. Keren teman-teman ya. Pasti para pembenci makin sakit hati. Lihat ini. Oke. Bapak Jokowi nih bos, asli Solo pribumi nih bos, single bos, bukan orang Yaman nih bos, single bos, minggir, yang bukan anaknya Bapak Jokowi minggir ya. Di sini khususon buat anak Bapak Jokowi, tercinta, tersayang, is the best ya. Pokoknya satu kata buat Pak Prabowo. Satu kata buat Bapak Jokowi ya. Bapak Jokowi is the best, terbaik ya teman-teman. Memang Jokowi terbaik teman-teman. Viral di media sosial, ada bocah bawa oleh-oleh untuk Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Komentar warganet, adakah rumah mantan presiden seperti ini? Ini tandanya Presiden ke-7 yaitu Presiden Joko Widodo paling dicintai rakyatnya dan presiden tersabar. Ya, kalian bisa lihat saja sejarah bangsa Indonesia. Mantan Presiden Indonesia, apakah pernah ketika dia pernah tugas, apakah ada itu kediamannya itu dijadikan tempat wisata, destinasi untuk orang-orang dari berbagai daerah penjuru di Indonesia. Itu datang ke sana, bukan hanya dari Indonesia, dari luar negeri datang ke rumah Pak Jokowi untuk sowan. Itu artinya bahwa beliau adalah presiden yang begitu dicintai rakyatnya. Belum pernah ada seperti ini. This is a new story by Presiden Joko Widodo, mantan presiden ya. Rocky Gerung potensi racuni pikiran 3. Ini dia teman-teman. 3.000 anggota DPRD ya, tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Wow. Ini bisa kita masukkan dalam kategori ya darurat NKRI. Darurat Saya ingin NKRI. mencoba untuk mengedepankan Mana satu Nacho? tesis terlebih dahulu ya, bahwa ada ungkapan orang yang membicarakan peristiwa itu orang biasa, artinya lazim lah ya. Wah, ada peristiwa ini, peristiwa itu, kebakaran ini dan ini ya, ada bencana alam, ada peristiwa kehadiran atau kunjungan kerja si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Itu adalah orang-orang biasa. Nah, tapi ada orang yang kita sebut masuk dalam kategori orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang membicarakan gagasan. Ya. Orang yang menyibukkan dirinya selalu berpikir tentang gagasan-gagasan yang terbaik. Tidak peduli apakah pikiran atau gagasan atau opini itu datang dari orang yang dia tidak sukai. Ya. Dia selalu menyukai pikiran, sekalipun itu diproduksi oleh satu pikiran dari orang yang memang mungkin berseberangan dengan dirinya. Ya. Nah, itu orang yang luar biasa. Tapi saya mau bicara dengan apa yang disebut dengan kategori orang yang membicarakan orang
itu ya Senkot adalah orang yang dungu ya. Jadi dari hari ke hari hidupnya hanya memproduksi ya pikiran-pikiran yang berkaitan dengan seseorang ya, orang-orang tertentu, bagaimana, apalagi kalau niatnya memang menjelekkan orang. Ini betul-betul orang yang bukan hanya dungu tetapi super dungu ya. Super Seperti dungu itu. memang. Kenapa? Dia menghabiskan hari-harinya mengabaikan potensi terbaik dalam benaknya, dalam pikirannya untuk bisa menciptakan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Orang yang selalu membicarakan orang akan miskin dengan gagasan, miskin dengan ide, sebab bagaimanapun juga kualitas kehidupan selalu berkaitan dengan kualitas pikiran kita. Nah, baik teman-teman, sobat sekalian, kita akan bicara tentang kualitas bimbingan teknis yang dilakukan oleh PDIP dengan mengundang seorang narasumber yang menurut saya tidak tahu apa kepentingan politiknya ya, kepentingan edukasinya ya. Karena kalau kepentingan politiknya yes, bagaimana menjadikan Rocky Gerung itu adalah tameng ya, perisai politik, bahkan ya poin-poin politik untuk mempertahankan status politik tertentu ya. Biarlah anggota PDIP tertentu yang berbicara. Dalam konteks makin nyungsap ini nanti kita lihat saja teman-teman ya. Apapun yang dilakukan oleh PDIP hari ini tuh memang benar-benar bertolak belakang dengan kebanyakan rakyat Indonesia. Ya saya percaya nanti ya saya nggak mau banyak ngomong, tapi kita akan lihat nanti teman-teman. Seperti yang tadi dilihat dari awal, itu masyarakat menilai, ibu-ibu tadi menilai teman-teman, situasi apa yang terjadi dalam kubu partai tersebut. Mungkin mereka bertahan saat ini karena kader-kader mereka memang banyak sampai angka rumput, sampai hari ini, tapi bukan sedikit juga yang sudah keluar dan mengundurkan diri dari partai ini teman-teman. Nanti kita akan lihat nanti di tahun 2029 bagaimana apa yang akan terjadi dengan mereka ya. Apakah mereka akan semakin kehilangan suara? Itu of course tentu saja mereka akan kehilangan lebih banyak suara karena yang kita lihat hari ini sebagai masyarakat awam bahwa mereka melakukan banyak pelanggaran hukum teman-teman. Misalnya Hasto jadi tersangka, banyak kader mereka yang dijadikan tersangka, terlibat dengan kasus-kasus korupsi. Ya itulah masyarakat menilai dan itu akan disimpan teman-teman dan nanti dikeluarkan nanti di tahun 2009 nanti. Bagaimana pendapat kalian? Di satu sisi yang lain Pak Jokowi semakin dicintai rakyatnya. Saya pamit dulu, see you guys on the next video and God bless. Bye guys.